Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan, jumpa lagi bersama saya Muhammad Rusdi. Ya kawan, di video saya kali ini saya mau sharing tentang penggantian gasket cover. Apa ya istilahnya? Pokoknya sealnya ya, ganti seal gasket cover namanya. Saya juga kurang tahu penyebutannya ya. Mungkin kalau salah tolong dikoreksi di kolom komen ya kawan ya. Nah, di mobil Kia Almi Picanto saya kemarin terjadi yang namanya rembes ya di permukaan oli ya, karter oli. Ada yang bilang katanya karter oli. Nah, itu terjadi yang namanya rembes oli sehingga mengakibatkan debu-debu atau partikel-partikel kotoran itu menempel. Jadi kurang nyaman di mata. Nah, bagaimana cara pergantiannya? Langsung saja kita eksekusi sekarang yuk. Ya, ini bisa dilihat baut-bautnya banyak sekali kelihatan. Nih, rembesan oli dari ruang mesin sehingga kotoran pun menempel. Terlebih dahulu kita bersihkan ya kawan ya. Bersihkan dari debu-debu yang menempel supaya nanti pada saat dibuka dia mengurangi resiko kotoran masuk ke ruang oli. Jika sudah dibersihkan, kita buka baut untuk air intake. Nih, kita buka dulu air intake-nya. Oke, setelah dibuka, kita bersihkan kembali sisi bagian dalam dari debu-debu dan kotoran yang menempel. Ya, kita buka. Ini selang yang menghubungkan dari luarannya. Oke, dibersihin juga dari debu ya kawan. Nah, ini adalah baut-baut yang harus kita buka menggunakan baut nomor 10 ya kawan ya. Pastikan semua ini dikendorkan, lalu koil busi juga kita lepaskan semuanya, dicopotin, kita pinggirin supaya nanti mudah dalam membukanya. Nah, seluruh baut-baut ini harus dibuka. Jangan lupa sensor, lalu selang-selang yang menghubungkan ke throttle juga dibuka semuanya ya. Kita kendorin dulu semua baut-bautnya kawan. Oke kawan, nah ini selang dari gasket ke mesin, lalu sensor, dan dari throttle, dari mesin ke throttle juga sudah dilepas semuanya. Sensor dari mesin juga sudah dilepas. Ini soketnya udah dicopotin ya kawan ya. Nah, ini soketnya seperti ini. Sebelumnya kita lepaskan soketnya aja cukup. Lalu seluruh bautnya kita lepaskan dan simpan di atas nih. Jangan sampai tercecer ya kawan ya. Nah, pastikan seluruh bautnya itu dilepaskan. Ini baut-baut kabel yang ada di atasnya juga dilepaskan agar nanti pada saat gasket kita buka itu jadi mudah dan tidak terhalang. Ya, semua bautnya dilepaskan dan disimpan di tempat yang aman. Ini sudah terbuka, lihat kembali, dan jangan lupa yang di dekat koil juga, koil busi juga dilepaskan ya kawan ya, ada bautnya itu. Ini semua yang di belakang kita perhatiin. Nah, sudah lepas semua baut-bautnya. Nah, ini yang di dekat koil busi, jangan lupa ini juga dilepaskan ya kawan ya. Ya, jika sudah lepas, lalu kita congkel sedikit dengan obeng minus, karena ini biasanya kalau sudah lama terpasang tuh pasti cukup keras. Tapi hati-hati ya kawan ya. Nah, ini saat kita mencongkelnya, karena gasketnya Kia Picanto ini bahannya itu bukan besi ya kawan ya, jadi harus hati-hati dalam mencongkelnya. Saya khawatir nanti terjadi luka atau terjadi peregangan di dalamnya. Oke, ini dia sudah berhasil terbuka.
Nah, kawan bisa lihat sendiri, ini sudah terbuka gasketnya. Kita singkirin dulu ya, nanti kita bersihin. Nah, ini dia karet gasketnya. Nah, kawan lihat, nah ini udah pecah, punya saya udah pecah saking sudah getasnya, udah lama ya, 2013, sekarang 2021. Nah, ini udah memang harus diganti ya kawan ya, lihat sendiri, makanya terjadi rembes olinya. Nah, kawan lihat, ini udah sangat keras nih, saya juga ngelepasinya agak kesulitan ya, kawan bisa lihat sendiri tuh, saking kerasnya ya, udah bukan seperti karet lagi lah, kalau saya bilang ini udah bukan seperti karet lagi, udah sangat keras nih. Nah, ini saya buka pelan-pelan, dia udah sangat kaku banget ini kawan. Nah, ini kita buang aja nih. Nah, ini karetnya yang di sisi sampingnya, sisi terluar, kita buka pelan-pelan. Saya di sini gunakan cara pelan-pelan kawan, karena pastinya dari luar itu ada debu-debu yang menempel, karena akibat dari oli yang rembes pasti debu-debu tuh banyak menempel. Jadi saya buka di sini pelan-pelan supaya kotorannya itu tidak masuk ke ruang mesinnya itu ya kawan ya, karena rentan banget ini kalau udah seperti ini. Jadi harus pakai perasaan lah kalau saya bilang, karena kita ngerjain sendiri nih ya. Kalau di bengkel biasanya tuh ya, karena udah pengalaman, mereka udah tahu caranya, tekniknya. Ini karena saya ngerjakan sendiri, jadi lebih pakai perasaan gitu ya. Bukan berarti orang di bengkel nggak pakai perasaan, bukan, tapi kalau di bengkel biasanya mereka karena udah pengalaman, jadi udah anggapnya itu udah biasa deh. Ya, jangan lupa nih kawan, bisa lihat nih kotorannya kita bersihkan, kita lap pakai kain bersih ya kawan ya. Nah, kotoran-kotoran yang menempel di sisi samping tadi kan udah kita bersihin pakai kuas ya. Nah, di sini ini sisa-sisanya, kalau kalian lihat sisa-sisanya masih banyak, walaupun tadi udah kita bersihin pakai kuas. Nah, ini juga ada di sisi sambungan, tadi ada sealer yang nempel ya, dibersihkan juga. Ya, di wilayah sini wilayah yang sangat ekstra ya dalam membersihkannya ya kawan ya, karena ini langsung ya, ini adalah sealer, saya pakainya Tribon, diletakkan di sini nih, sisi sambungan nih, sisi sambungan mesin, mereknya Tribon. Kita gunakan sealernya sedikit aja, oke, sedikit aja di dua sisi ini aja. Tapi ini rekomendasi dari bengkel ya, jadi kalau pakai yang original atau genuine part itu biasanya ada yang bilang nggak perlu pakai sealer lagi. Ya, selanjutnya bak gasketnya ini ya, bak gasketnya ini kita bersihkan dari bekas-bekas debu dan rembes-rembesan olinya yang nempel. Sini saya di sini bukan dicuci langsung guyur, tapi saya lebih ke semprot pakai air sabun ya kawan ya. Ini hanya sisi bagian luar ya kawan ya, sisi bagian luar. Nah, saya bersihkannya caranya seperti ini, lalu saya guyur sedikit untuk menghanyutkan sisa-sisa sabunnya tadi. Nah, saya hanya bersihkan sisi bagian luarnya sini aja, tapi sisi dalamnya tidak saya siram air, karena saya takut nanti terkontaminasi oleh olinya itu bercampur dengan air. Jadi kalau diguyur luar seperti ini kalaupun nanti bercampur hanya sedikit. Nah, ini sudah kita keringkan ya, sudah saya keringkan. Nah, ini dalamnya masih ada olinya, tapi jalurnya juga tetap saya bersihkan. Ini dia gasketnya dari Kia All New Picanto. Ya, selanjutnya kita pasang karetnya. Oke, karet sealnya ini saya pakai yang genuine part. Di awal saya udah ada kasih gambaran kode karetnya. Nah, pasangnya di sisi bagian luar ini udah ada jalurnya ya, udah ada jalurnya, dan jangan lupa dibersihin dulu ya kawan ya, bersihin dulu. Saya gunakan lidi kecil untuk membersihkan jalurnya. Kalau udah diyakini bersih, cukup bersih dan kering, tadi habis dicuci bilas, lalu kita pasang karet-karetnya seperti ini, ngikuti jalur. Biasanya kalau genuine part itu dia pasti presisi ya kawan ya. Nah, kalau genuine part itu pasti presisi
Ini pasang semua, udah tinggal ngikut aja, udah gampang lah kawan ya, nggak terlalu sulit karena bentuknya juga udah sama persis. Saya nggak tahu kalau yang OM ya, tapi prefernya saya gunakan yang genuine part karena harganya juga tidak terlalu mahal, masih menurut saya masih hemat di kantong. Ya, setelah dipasang sealnya lalu kita pasang kembali ke mesin. Oke, tutup cover gasketnya kita pasang kembali ke mesin. Jangan lupa pasang kembali baut-bautnya. Ya kawan, di sini saya hanya masih masangnya itu belum diketatin ya, masih pasang baut-bautnya semua. Caranya seperti ini ya kawan ya, dibuat bersilangan. Nih kawan, saya kasih triknya supaya dia jadi lurus ya, pemasangan gasket kita itu rata dan presisi. Saat memasang baut, mengencangkan baut itu buatnya bersilangan kawan ya, bersilangan. Nah seperti ini kawan, bersilangan seperti bintang ya. Nah, dari sudut balas ke sudut depannya, lalu sudut yang bersilangan pada saat pengencangan, supaya nanti karetnya itu yang ada berhubungan ke mesin itu yang tadi kita pasang itu dia tidak miring. Jadi pemasangannya itu stabil rata dan menghindari resiko rembes oli dari pemasangan. Nah ini buat bersilangan ya kawan ya. Ya ini, lalu berikutnya kita kencangkan yang dalam juga gitu ya kawan ya, yang ke coil ada 4. Nah setelah dipasang nanti pengencangannya juga sama, dikencangkan secara bersilangan. Oke, saya kencangkan terlebih dahulu. Nah ini saya kencangkan dalam posisi yang bersilangan, berlawanan arah. Mengencangkannya seperti biasa ya, searah jarum jam, jangan sampai salah ya kawan ya. Untuk mengencangkan searah jarum jam, untuk melepaskan itu berlawanan dengan jarum jam. Ya jika sudah dikencangkan, kita periksa kembali ya kawan ya, untuk memastikan bahwasanya karet yang tadi kita sudah pasang sealnya itu sudah sesuai jalur. Mana tahu ada yang terpleset ya. Oke, jadi untuk memastikannya kita lihat kembali setelah dikencangkan, perhatikan kembali karetnya ada yang keluar dari jalur atau sudah tidak. Oke, jika sudah bagus jangan lupa dipastikan untuk pengencangan kembali ya kawan ya. Pastikan untuk pengencangan kembali semua bautnya sudah terpasang dan sudah dikencangkan. Dan jangan lupa, nah ini soket sensor kita pasang kembali. Soket sensor kita pasang. Oke, nah selang penghubung juga yang ke throttle body kita pasang. Ya bersihin dulu ya dari debu-debu yang menempel, mungkin ada sisa-sisa partikel debu. Pasang kembali. Ya coil busi juga kita pasang kembali semuanya, jangan sampai ada yang terlupa. Nah coil busi ini sebenarnya terbalik nggak apa-apa ya kawan ya, tapi biasanya itu dari pabrikan sudah sesuai nih panjang kabelnya, jadi saya yakin dia tidak mungkin terbalik lah kalau kawan perhatiin. Oke, dirapihin semuanya, pastikan sudah terpasang dengan benar karena nanti takutnya bisa jadi pincang mesin mobil saat dinyalakan kalau coil businya tidak terpasang dengan benar. Nah ini yang dari outernya menuju ke mesin. Nah jangan lupa dipasangkan klip pengaitnya juga, dipasang kembali ya kawan ya, kalau enggak nanti bisa lepas. Klip pengaitnya pakai tang kita pasang kembali. Nah cek semuanya ya, sisi yang ke throttle body juga seperti itu ya. Baut ini juga yang dari kabel, pasang semuanya baut-bautnya kembali. Oke, jika sudah selesai semua sudah dipasang, sudah dipastikan ya dipasangin sensor semua, lalu jangan lupa terakhir pasang kembali air intake nya. Nih air intake nya ya, kawan. Jika sudah, langsung dilakukan saja pengetesan untuk melihat setelah digunakan apakah masih ada terjadi rembes di sisi-sisi luarnya, untuk memastikan
pekerjaan kita sudah berhasil atau tidak. Ya kawan, lihat sendiri kan tadi itu kita lakukan pergantian karena karetnya, karet dari gasketnya itu sudah getas ya, atau sudah keras. Jadi saya menyarankan di sini saat pergantian gasket itu setelah selesai, kawan lihat sendiri tadi kan bak mesin itu saya buka dan saya butuh proses dalam penggantian ya, mulai dari membersihkan sisa-sisa partikel debu yang menempel sampai pada saat pemasangan itu mesin terbuka. Jadi saya sarankan di sini adalah kawan setelah pergantian karet seal gasketnya itu, gasket covernya itu, lakukan yang namanya pergantian oli. Kenapa? Saran saya karena pada saat prosesnya tadi itu terjadi yang namanya kontaminasi ya, biasalah debu-debu atau partikel-partikel banyak yang masuk bercampur dengan oli. Ya kalau bisa ada waktu sekalian aja di tune up. Tapi kalau kawan mau tidak ganti oli juga tidak masalah karena itu tidak diwajibkan. Saya hanya memberi rekomendasi. Oke kawan, sekian dulu video saya kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe ya buat yang belum pernah atau buat yang belum men-subscribe video saya, bantu saya untuk mengembangkan video konten saya ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.